Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Lela Mainita, NIM C1K02005. Di sini saya akan merangkum tentang laporan praktikum biokimia acara 1 sampai dengan 5. Acara 1 membahas tentang sifat dan identifikasi karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat berasal dari sayur-sayuran, buah, padi, gandum, dan kacang-kacangan. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dan meningkatkan kinerja otak. Karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana yaitu karbohidrat yang mudah untuk dicerna, sedangkan karbohidrat kompleks yaitu karbohidrat yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pencernaan. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan polisakarida non-fatty. Metode yang digunakan dalam pengujian karbohidrat yaitu ada metode secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan uji Molis, uji iodin, uji Benedict dan Barford, dan uji Salevanos. Sedangkan secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan cara titrasi. Yang kedua yaitu sifat-sifat lipida. Lipida merupakan komponen alami yang berikatan dengan asam lemak. Komponen lipid terdiri dari membran plasma, vitamin, dan hormon. Lipid berfungsi sebagai sumber energi, membangun membran sel, dan sebagai pelarut vitamin. Lipid terdiri dari lipid sederhana dan lipid turunan. Lipid sederhana terdiri dari lipid jenuh dan lipid tak jenuh. Dapat diketahui bahwa lipid tidak dapat larut dalam air, melainkan dapat menggunakan ether ataupun alkohol. Metode yang digunakan dalam uji lipid yaitu analisis kualitatif dengan menguji identifikasi lemak, uji kelarutan, dan uji kejenuhan. Acara ketiga yaitu enzim dan kinetika enzim. Enzim merupakan senyawa yang berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme. Enzim katalase merupakan enzim yang mengandung gugus Hem yang terdapat pada membran moluska, tulang, ginjal, dan hati. Enzim katalase berfungsi untuk mengkatalisis reaksi hidrogen. Enzim katalase memiliki sifat mencegah penumpukan hidrogen dengan mengubah peroksida menjadi air dan oksigen. Faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim katalase yaitu suhu dan pH. Enzim katalase lebih cepat bekerja pada suhu normal dan pH netral. Acara keempat yaitu sifat-sifat asam amino dan protein. Protein merupakan molekul organik yang terdiri dari kumpulan asam amino. Protein berfungsi sebagai sumber energi, memelihara dan menjaga sistem kekebalan tubuh, dan membantu pembentukan enzim dan hormon. Sedangkan asam amino merupakan senyawa organik yang membentuk enzim. Sifat asam amino yaitu amphoteric, yang berarti dapat menyesuaikan pada kondisi asam maupun basa. Sedangkan sifat-sifat protein yaitu dapat larut dalam air atau yang disebut dengan albumin, dan yang tidak dapat larut dalam air yang disebut globulin. Metode yang digunakan dalam uji ini yaitu uji asam nukleat dan uji protein dengan menguji uji Biuret, Milon, Hopkins-Cole, dan uji Sun protein. Acara kelima yaitu pigmen. Pigmen merupakan warna yang terjadi pada proses absorpsi. Pigmen karotenoid merupakan pigmen organik yang terlarut dalam asam lemak yang bertanggung jawab atas warna orange, merah, dan kuning. Teknik yang digunakan dalam menganalisis kualitatif untuk pigmen karotenoid yaitu dengan teknik spektrofotometer.
spektrofotometri. Dan untuk menghitung jumlah kandungan pigmen kataloid yaitu dengan perhitungan Henry dan Game 1993. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.